Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka posko pengaduan THR di sejumlah titik di kabupaten kota. Seminggu menjelang Lebaran tercatat sudah ada 20 perusahaan yang dilaporkan ke posko pengaduan karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan hari raya. Di Jawa Timur ada 54 titik posko pelayanan pengaduan tunjangan hari raya atau THR. Posko ini didirikan di sejumlah kantor instansi yang membidangi ketenagakerjaan di wilayah kabupaten kota di Jawa Timur dan satu posko didirikan di Bandara Juanda, tepatnya di posko kepulangan pekerja migran Indonesia. Di Jawa Timur, pusat posko pengaduan THR berada di kantor Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Dukuh Menanggal, Surabaya. Di posko induk ini akan melayani pengaduan dan konsultasi terkait THR secara langsung bagi pekerja yang berada di sekitar wilayah Surabaya Raya. Dari data Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur hingga sepekan jelang Lebaran ada 20 perusahaan yang dilaporkan belum memenuhi kewajiban pembayaran THR. Kita sudah menerima pengaduan setidaknya 20 perusahaan yang sudah diadukan. Dan dari 20 itu memang macam-macam, ada yang cuma 1 orang, ada yang 4 orang, tidak seluruh karyawannya maksudnya, dan itu yang diadukan. Kalau mengacu atau melihat tahun lalu, sebenarnya secara umum kita pasti terselesaikan dalam 1 tahun itu untuk diselesaikan. Karena yang belum selesai itu lebih pada kasusnya bukan pure THR, tapi memang kasus hubungan kerja, kasus pengupahan dan lain-lain ditambah lagi dengan THR. Nah ini yang kadangkala perlu waktu untuk penyelesaian itu. Dibandingkan tahun lalu, pada periode yang sama, laporan pengaduan THR ini menurun hingga 20%. Tercatat, pada tahun 2024 total ada sekitar 200 perusahaan yang dilaporkan ke posko pengaduan THR. Menurut pihak Disnaker Trans Jatim, rata-rata permasalahan pengaduan pelanggaran THR bisa terselesaikan. Dari laporan yang masuk secara online ataupun offline ke Disnaker Trans Jatim, selanjutnya laporan akan diproses dengan melakukan pendataan. Jika secara administrasi laporan lengkap, maka pihak Disnaker Trans akan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan. Jika terbukti melakukan pelanggaran dalam pemberian THR pada pekerja, sanksinya berupa teguran hingga pencabutan izin usaha. Tetapi di sini lebih rigidnya diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016. Nah, diantaranya dalam sanksinya itu adalah sanksi mulai dari teguran sampai dengan sanksi administratif, mulai dari pembatasan bidang usaha sampai pencabutan izin. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses administratif penal law atau hukum pidana administrasi. Nah, di dalam penegakan hukum pidana administrasi ini, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran THR, maka kepada para pihak yang telah diwajibkan atas pelaporan tersebut, maka akan kita panggil. Yang kita panggil ini siapa? Yang kita panggil adalah baik itu pemberi kerja maupun penyedia jasa pekerja. Ini merupakan bagian yang tidak kita pisahkan. Menurut dosen administrasi publik Universitas Negeri Yogyakarta Titis Dewi, keberadaan posko pengaduan THR ini merupakan kebijakan yang tepat untuk memfasilitasi pekerja dalam menyampaikan keluhan terkait dugaan pelanggaran THR. Namun, pemerintah juga harus konsisten dalam pendampingan permasalahan THR. Kita punya aturan bahwa setiap pegawai itu dia punya hak H-7 ya Mbak, untuk mendapatkan THR gitu. Sedangkan yang terjadi di lapangan itu ada 2 kasus di mana perusahaan-perusahaan itu mulai tidak memberikan THR dan ada juga yang memberikan THR tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian juga kita perlu tahu ada kolaborasi yang harus dilakukan, baik itu antara pemerintah, swasta, masyarakat dalam bentuk LBH, terus kemudian juga dalam bentuk semacam serikat ya, yang kemudian benar-benar bisa mewadahi ini loh THR yang harus didapatkan gitu. Posko pengaduan THR di Jawa Timur dibuka sejak tanggal 17 hingga 27 Maret 2025 dengan jadwal pelayanan Senin sampai Kamis dari pukul 8 hingga 3 siang. Sementara pada hari Jumat pelayanan dibuka hingga pukul 3:30 sore. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Jatim juga membuka layanan konsultasi terkait THR secara online
melalui email disnakertrans@jatimprov.go.id. Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.